Yuk. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ke tempatnya Bapak Rahmat, salah satu petani sesepuh juga dari Alas Malang, untuk pembibitan sama ini ya, pengembangan durian di Alas Malang ini. Ini dia. Tuh orangnya tuh. Assalamualaikum. Salam. Sore, Bos. Oi, Pak. Nah, ini. Sini duriannya banyak no. Sini banyak durian, bibit-bibit durian. Tuh orangnya di situ. Kita sudah lama nggak kesini ini. Orangnya loh, yang punya durian loh. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Nah, Nih, Mas, kabarnya? alhamdulillah. Saking pundi tuh, Mas? Saking Banyumas, Pak. Duriannya banyak banget, Pak, sini, Pak. Ngapunten, Mas, niki teng kebun. Iya, tapi kan duriannya banyak banget sini ya. Terus Ini durian apa, Man, Pak? Durian apa mawon ini? niki macam-macam lho, Mas. Ini bawor nggih wonten, Nggih, saking nggih wonten, nggih. duri hitam nggih wonten. Dan terus Oh, memang nggih. khusus ini memang di samping kita tanam buah juga mengembangkan bermacam-macam jenis varietas yang lain gitu. Yaitu salah satunya ada Masangking. Oh, ini musangking ini. Ini Masangking loh. Ini durian unggulan yang dari Malaysia. Oh, gitu. Terus yang macam ini bawor, tapi memang ini kebetulan musim hujan jadi perawatannya agak kurang gitu loh. Oh. Ini asli dari daerah Alas Malang sini. Oh, gitu. Yaitu Alas Malang, Kecamatan Kemberanjen, Kabupatennya Banyumas. Dan mengapa ini pakai nama bawor? Saya memang Oh iya, kita mungkin dari teman-teman belum tahu sejarahnya durian bawor, Pak ya. Mungkin kita akan nanya-nanya ke Pak Rahmat ini, sejarahnya durian bawor apa sih, Pak, ini? Kan banyak yang nggak tahu, taunya bawor itu Banyumas kan gitu kan? ya, durian bawor itu sendiri saya sebagai petani yang memang mungkin dari ketiga generasi pendahulu kami, setahu kami memang ya durian bawor itu memang berasal dari sekitar Kecamatan Kemberanjen, Kabupaten Banyumas itu sendiri. Tapi waktu itu memang belum begitu banyak ya, maksudnya dari hasil produksinya atau hasil yang jelas pengembangan bibitnya itu waktu itu belum begitu banyak. Ya, setahu saya karena saya memang udah dari sekian generasi, jadi tahu pokoknya ya nggak tahu. Tapi yang tahu di daerah kami ada durian unggulan. Kebetulan waktu itu belum dikembangkan begitu massal. Karena setelah tahu bahwa durian itu memang betul-betul durian yang layak untuk konsumsi menengah ke atas, maka dari pihak kami atau bapak-bapak kami terutama dari kelompok tani Desa Alas Malang berusaha mengembangkan agar agak massal sedikit lah waktu itu. Oh, berarti intinya durian bawor itu memang bukan asli dari sini, Pak ya, dari Alas Malang ya. Apa asal mula bibitnya itu ya? Oh, bukan. Ini mungkin dari ada pengenalan yang mengenalkan dulu awalnya mungkin dari pihak pertanian itu. Oh, gitu. Nah, setelah tahu hasilnya bagus oleh masyarakat Banyumas atau kelompok tani dari Banyumas, kita berusaha mengembangkan agar sebanyak mungkin, sebaik mungkin mutunya gitu loh. Makanya saya cloning bukan cloning, itulah nggak tahu lah saya. Itulah kita sambung lah dengan produk-produk lokal, maksudnya selling lokal yang memang sellingnya itu atau selling yang betul-betul unggulan, lokal unggulan. Memang betul jadinya setelah kita campur, kita sambung dengan antras dari durian bawor tersebut, terus disambung dengan selling lokal ya unggulan, ternyata hasilnya memang lebih bagus. Oh, lebih bagus dari sebelumnya ya, yang dari
bibit luar itu Pak ya. Iya, Bibit betul. luar terus dicampurkan dengan bibit asli dari sini, Iya. selingnya itu. Ya. Terus keluarlah varietas bawor itu. Bawor Ya? itu sendiri itu. Oh, gitu Nah. gitu. Maka itulah bawor mungkin ada istilah sinonim atau bawor atau campuran gitu lah. Itu ya campuran dari segala macam bibit lokal Oh, daerah iya. kami. Gitu. Dijadikan jadi satu, mungkin ada 3 atau 4 seling dengan entres, tetap menggunakan entres unggulan tadi itu yang sebelum pakai nama bawor. Kita produk nyatanya berhasil. Oh, Jadi, gitu. dan Ya. masuk, boleh dikata pasarnya itu bagus lah. Bisa Oh. kita menyusup ke menengah ke atas lah itu. Oh, gitu. Konsumennya itu. Kok bisa dinamakan bawor, Pak? Itu memang daerah Banyumas itu ciri khasnya memang apa namanya? Bawor itu atau mungkin ada yang lain penamaan durian bawor itu? Ya itulah tadi. Bawor itu adalah salah satu gabungan dari seling-seling lokal, durian lokal Banyumas atau Alas Malang khususnya. Dari mungkin dari 4 atau 3 seling. Oh, berbaur ya, berbaur dicampurkan bawor lah. Mungkin bawor, ada bawor, ya, mungkin ada seling yang tadinya seling yang buahnya memang menghasilkan buah yang besar, dan yang seling satu lagi skip. Hujan. Kita hujan ya. Kita lanjut di rumahnya ini Pak Rahmat. Tadi kita di kebunnya, terus hujan, terus kita langsung ke rumahnya. Ini di rumahnya beliau nih, Pak Rahmat ini sukses ini, salah satu petani sukses di mana? Di Alas Malang ini. Jadi kesehariannya cuma di rumah aja Pak ini ya, nggak kemana-mana. Di rumah. Ini punya selain perkebunan, beliau juga punya bengkel, terus ada punya travel juga, tapi dia bapaknya nggak sanggup ngurus, jadi yang ngurus orang lain, jadi dia bapaknya fokus di duriannya aja. Kita tadi nyampe mana Pak? Masalah durian tadi ya, durian yang apa sejarahnya bawor itu tadi ya. Biar nggak lupa ngopi dulu bro. Oh, yang ngopi dulu kita. Mumpung ada kopi, kopinya enak ya bikinannya nih. Tadi masalah durian Pak. Durian bawor itu memang berasal dari beberapa bibit ya, yang kalau bahasa Banyumas kan campur bawur ya. Betul, ya. Jadi dari berapa macam uji coba dicampur bawur itu ketemulah varian yang unggul itu. Karena sejarahnya bawur-bawur itu akhirnya terciptalah nama durian bawor itu Pak ya. Ya, betul. Terus itu bedanya durian bawor sama durian yang lain apa Pak itu? Ciri khasnya dari durian bawor itu? Kalau ciri khasnya dari durian bawor itu sendiri, saya sebagai petani yang memang awalnya memang hobi makan durian, maniak lah. Dan saya sebagai petani pun nggak fokus pada tanam salah satu bibit, yaitu bibit durian atau bawor itu sendiri. Tapi saya makin kesini, saya mencoba nanam bibit-bibit unggulan lain. Contohnya ada Mosangking, ada Blackthorn atau duri hitam, Terus ada satu lagi yaitu D28 atau Mas Muar. Itu baru dengar Pak, itu asli mana itu? Mas Itu masuk Malaysia juga. Oh, Mas Muan itu asli Malaysia itu. Tapi dari sekian banyak bibit unggulan, macam-macam bibit unggulan, nyatanya untuk ditanam untuk wilayah sekitar Banyumas, atau mungkin khususnya tanah di Jawa itu mungkin sama dengan kondisi tanah yang ada di Banyumas, itu yang paling memungkinkan untuk ditanam dengan cuaca apapun. Itu yang paling cocok memang bawor itu sendiri. Untuk daerah sini ya? Ya, Pak, mau keseluruhan Indonesia itu? Mungkin juga untuk keseluruhan Indonesia, tergantung tanahnya. Memang kan tanah di Jawa atau khususnya mungkin di Jawa mungkin hampir sama. Tapi kalau untuk daerah tanah Kalimantan yang memungkinkan tanahnya mungkin banyak gambutnya, atau Sumatera sebagian ada gambutnya, mungkin juga
nggak terlalu cocok untuk durian bawor. Tapi saya nggak tahu ya. Oh gitu. Tapi untuk wilayah Banyumas sekitarnya, khusus Jawa khususnya, itu memang paling cocok itu memang durian bawor. Durian bawor itu ya. Iya. Kalau musangking cocok nggak Pak di sini? Musangking kayak itu kan asalnya dari Malaysia. Iya. Itu dari segi rasa sama nggak yang di Malaysia sama yang di sini kalau ditanam itu? Soal rasa itu tergantung kreatif kita. Oh gitu. Sebagai petani kita harus kreatif bagaimana rasa itu bisa sama dengan gennya yang ada di Malaysia. Gitu. Oh, gitu ya. Durian bawor, terus musangking, satu lagi ada montong itu Pak. Itu montong juga katanya Montong dari mana itu? Montong itu kalau dari segi bahasa mungkin montong itu bukan terus terang mungkin dari bahasa Indonesia bukan ya. Mungkin kalau di istilahnya kalau di Banyumas kalau montong dikalikan tambah lagi montong jadinya montong-montong gitu. Oh gitu ya. Tapi di sini tuh nggak ada itu. Maksudnya memang varietas itu dari mungkin dari luar lah, entah dari mana saya nggak tahu tuh. Soalnya saya petani kampung nggak tahu itu asal itu bibit itu ya. Tapi kalau mungkin dari hasil kalau lihat dengar-dengar montong itu persis durian yang dihasilkan dari negara jiran kita Thailand. Itu kalau di sini tuh memang ada montong, tapi bukan montong, tapi cani. Oh, cani namanya kalau Iya. di sini ya. Iya. Kalau di Thailand sana namanya montong. Montong. Kalau di Soal- sini iya. cani itu. Cani. Soalnya dilihat dari bentuk buah atau tekstur buah, dari durinya, dari warna kulitnya, dan warna buahnya, itu persis kalau di Thailand itu montong, kalau di kita itu cani itu. Oh, iya. Berarti cuma beda tempat, beda nama ya. Betul. Kalau Bisa di juga Thailand, begitu. montong, di sini cani. Iya. Gitu. Tapi kalau di Indonesia memang nggak terkenal ya. Nggak terkenal. Terkenal walaupun sama. Ya dulu awal-awal terkenal. Tapi memang dari segi bibitnya itu rawan. Oh, rawan sama ini. Rawan Penyakit. jamur, rawan ya yang jelas rawan jamur lah. Terutama di daerah batangnya itu nggak terlalu kuat untuk wilayah daerah Indonesia. Oh. Itu mudah sekali jamur itu. Batangnya itu Oh. mudah terserang penyakit itulah. Jadi 1 kali buah, 2 kali buah itu biasanya kalau perawatannya nggak maksimal itu udah mati lah. Oh, iya. Lain dengan bawor. Kalau bawor itu nggak perlu penanaman atau perawatan yang ekstra. Kalau ada petani yang cuma sekedar malas tanam 1 pohon atau 2 pohon, ditanam, kalau dibiarkan aja biasanya kan tumbuh. Gitu. Oh, walaupun nggak diapa-apain Walaupun lah. Cuma ya, gampangnya truk biarin iya, aja. itu contohnya kalau ada orang yang sekedar mau tanam kan. Gitu. Tapi biasa, ya itu memang bawor. Kalau mau tanam yang cuma asal-asalan itu biasanya bawor itu mudah untuk ditanam wilayah kita itu. Kita kembali ke bawor lagi Pak tadi ya. Itu bawor penemu pertama belum tahu orangnya Pak ya sampai saat ini ya. Yang pertama kali namanya misal si A, si B-nya itu belum tahu ya. Itu belum tahu. Belum tahu. Tapi untuk daerah kami, kelompok tani desa kami Alas Malang, itulah yang pertama mengembangkan. Berarti kelompok tani ikutnya, Iya. bukan nama perorangan. Bukan. Ya? Kelompok tani yang mengembangkan agar durian bawor itu agak massal lah, boleh dikata agak dikenal oleh orang atau memudahkan sebagai orang pemula untuk menanam durian bawor itu mungkin dari kelompok tani kami desa Alas Malang. Berarti belum ada isinya sertifikasinya itu ya. Sertifikasi misalkan si A nemu ini didaftarkan ke dinas pertanian gitu belum ada ya. Kayaknya sih belum. Sampai saat ini. Sampai saat ini belum. Baru istilah pakai nama Bawor Alas Malang atau Bawor Kemeranjen atau Bawor Alas Banyumas. Itulah saya rasa yang sepengetahuan saya itu orang mengenal bawor ya memang dari daerah kami gitu. Memang daerah kami atau pendahulu-pendahulu kami lah yang berusaha mengembangkan secara massal. Berarti belum ada patennya si penemu si A atas nama siapa belum ya? Belum. Memang belum ada ya. Belum ada kayaknya. Ketahuan mungkin ya untuk sampai saat ini ya. Memang nggak bisa mengklaim sih ya. Tanaman itu memang di samping ya tanaman itu tumbuh di halaman luas. Kalau mengklaim gimana orang itu kita nggak klaim, kita cuma nanam gitu kan. Kalau kita mau klaim bahwa itu bawor milik yang pertama kali saya rasa enggak lah.
Kita ini sebagai petani atau yang memang awalnya dari hobi durian, kita berusaha mengembangkan dan berusaha menanam. Oh gitu itu. Apa salahnya kita menanam pohon gitu? Kalau memang ada hasil, oke. Iya. Kalau nggak ada hasil, kita membantulah. Istilahnya menyuplai oksigen untuk infonya orang ini banyak. sampai ini Pak, sampai diekspor sampai keluar Indonesia ini, ada sampai ke Malaysia, Thailand, itu benar Pak ya? Oh ya, untuk hari ini masalah sampai saat ini dari pihak petani Malaysia pun nggak mau tanam salah satu bibit aja atau memang yang udah terkenal di sana yaitu antara duri hitam dan mosangking. Tapi nyatanya sekarang udah mulai tanam bawor juga. Berarti memang kan masuk kan, masuk lidah Malaysia atau Singapura gitu. Oh ya, rumpun itu dari Melayu segi ya. rasa gitulah. Jadi yang ini Pak, ini Pak Rahmat ini kan pernah ini ya dari apa? Dari petani durian yang sudah, mungkin saya belum lahir, beliau ini sudah nanam durian Pak ya. Ya, Itu pernah nggak bobot durian itu nyampe berapa kalau bawor itu yang pernah dipanen sama Pak Rahmat itu? selama saya tanam durian sekitar tahun 2000-an lah. Itu saya tanam awal itu tahun 2000 kalau nggak salah. Dan 3 tahun 4 tahun berikutnya kita berbuah. Kita berusaha untuk membungakan atau membuahkan lah. Dan waktu itu memang tanah masih subur. Oh, pada waktu Tanah masih subur. Jadi ada salah satu pohon yang bisa menghasilkan bobot buah itu sekitar 12,5 atau 13 kilo lah. Satu buah itu, Satu buah bobotnya itu. Iya. Bobotnya itu. Dalam satu buah ada yang beratnya 12 sampai 5 atau sampai 13 lah itu. Oh, berarti memang durian bawor itu memang bisa besar Pak ya? Bisa sampai 12 kilo itu. Ya, kalau memang betul-betul perawatan itu memang bisa. Kalau perawatan maksimal itu bisa sampai segitu. Dengan salah satu syarat yaitu kita harus melakukan perampelan, istilah mengurangi buah-buah itu sendiri itu. Contohnya dalam satu pohon yang awal-awal buah yang seharusnya menghasilkan buah cuma 5 biji atau 6 biji atau 10 biji, kita usahakan misalkan tinggal 15 butir lah agar bisa mencapai bobot segitu. Tapi dengan syarat ya perawatan harus maksimal. Oh ya, untuk ini Pak, untuk sekarang itu gimana? Bisa kayak gitu lagi nggak untuk tanah yang sekarang? Itu kan dulu Pak Rahmat bilang itu tanahnya subur. Untuk sekarang masih subur nggak? Untuk bisa. Kita harus bisa mengolah tanah itu sendirilah. Contohnya memang tanah itu memang yang sudah mungkin terlanjur biasa kita pupuk mungkin dengan pupuk yang nggak seimbang. Contohnya mungkin mutlak hanya pupuk kimia atau sintetis atau orang sininya itu hanya memakai pupuk majemuk tunggal, itu biasanya ya hasilnya nggak bisa segitu. Oh gitu. Tapi dengan cara kita pemupukan yang seimbang antara organik dan kimia itu, atau istilahnya kita mengasih pupuk kimia, mau nggak mau kita harus kasih pupuk tambahan yaitu pupuk organik. Oh gitu ya. Harus ada berimbangnya Pak. Tidak ada full kimia, full organik pun nggak bagus ya. Nggak bagus lah itu. Istilahnya merusak tanah itu sendiri. Infonya durian pernah masuk ini Pak ya, Trans 7 ini ya, durian ini ya. Pernah itu. Mas Yol coba ini. Katanya pernah masuk ke TV ini duriannya ini. Ini durian apa Pak? Itu bawor. Oh ini durian bawor katanya pernah masuk ke Trans 7 ya. Itu buahnya dulu sampai tanah waktu masih awal-awal itu. Itu dulu sampai tanah waktu didokumentasi sama stasiun TV swasta itu Trans 7 itu sampai ke bawah sini Pak ini ya. Ini lagi hujan, kita bisa mau ke situ hujan nih. Sampai ke situ Pak ya. Sampai tanah itu ya. Itu. Ini adalah durian yang pernah masuk TV Trans 7 waktu itu. Itu duriannya. Jadi di sini depan rumahnya juga pohon durian semua itu, sama sebagian ada alpukat.
Sementara itu aja Pak ya. Oke. Nanti besok-besok kita sambung lagi ya. Oke. Ya sementara itu dulu ya. Kita besok sambung lagi karena keterbatasan waktu. Bapak Rama juga mau ada acara habis ini. Memang kesibukannya juga ada ini apa namanya pelatihan-pelatihan, kadang kan beliau memang sibuk ya. Ada pelatihan pembibitan duren, pelatihan cara ngolah lahan dari desa-desa setempat. Jadi keterbatasan waktu beliau, maka kita sementara akhiri dulu. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Semoga tayangan ini bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke.